Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Azalia Fasya. Selamat datang di Tangerang Talk. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, tamu istimewa dari Kecamatan Larangan. Karena kemarin sudah ada nih berita-berita viral di media sosial yang membahas mengenai pengibaran upacara bendera HUT RI yang ke-77 di Kecamatan Larangan. Hari ini saya sudah kedatangan Camat Larangan, yaitu ada Bapak Gunawan Priyahutama. Halo Bapak, sehat? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sudah ditemani adik-adik dari Paskibaka Kecamatan Larangan. Ada yang pertama Nadila Rizky Fauzia. Ya. Halo Nadila, Nadila ini berasal dari SMAN 9 Kota Tangerang ya? Ya. Sebagai posisi pembawa baki 1. Lalu di sampingnya ada pula nih adik yang cantik juga, ada Giza Ramadhani. Nah, Giza Ramadhani merupakan siswi dari SMA An Nurmaniyah, pembawa baki 2 ya. Nah, Sobat Tangerang, kita akan mengobrol atau berbincang-bincang nih dengan Bapak Camat terlebih dahulu. Pak Camat, nah kan sekarang sudah ramai nih diberitakan di media sosial, teman-teman nih adik-adik Paskibra kemarin melakukan pengibaran bendera di Kecamatan Larangan dalam kondisi becek. Bisa diceritakan Pak? Kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya persiapan pelaksanaan kegiatan upacara bendera dalam rangka 17 Agustus di Kecamatan Larangan itu sama juga dengan persiapan di kecamatan-kecamatan lain. Selain Paskibranya juga berlatih, kita juga mempersiapkan lapangannya. Nah, lapangan itu sebenarnya sudah kita persiapkan sejak sebulan sebelumnya. Kita lakukan pembersihan karena sebenarnya sejatinya lapangan itu lapangan sepak bola. Nah, 2 minggu sebelum pelaksanaan tanggal 17 Agustus, itu sebenarnya lapangan itu sudah kita sterilkan, tidak lagi digunakan untuk latihan sepak bola dan kita persiapkan. Termasuk salah satunya itu misalnya diratakan lapangannya, rumputnya dirapihkan. Kemudian juga kita pasang tiang bendera beserta fondasinya. Makanya itu sudah kita persiapkan sebenarnya sejak jauh-jauh hari. Sampai kemudian juga digunakan latihan oleh Paskibra selama beberapa hari. Itu kemudian sampai kemudian terakhir itu saya sempat mencek persiapan akhir itu tanggal 16 sore. Tanggal 16 sore itu saya sampai sekitar pukul 4 atau setengah 5 lah di lokasi itu. Dan itu masih fine aja gitu, masih sangat layak untuk pelaksanaan pengibaran bendera. Nah, kemudian sore itu saya pulang. Malam itu sekitar jam 8 lah, jam 8, jam 9 saya dapat laporan dari teman-teman yang piket menjaga lapangan dan kelengkapannya karena memang sudah siap itu untuk pelaksanaan upacara besok pagi, bahwa di Larangan hujan besar, terjadi hujan besar. Nah, kemudian saya perintahkan tolong coba dipantau sejauh mana ininya genangannya. Sampai malam mereka masih pantau karena mereka masih memberikan laporan, waduh air agak tinggi Pak Camat katanya. Coba pantau terus. Subuh itu kemudian saya dapat laporan bahwa air memang sudah tinggi gitu. Nah, teman-teman Paskibra yang laki-laki dan beberapa staf saya itu mencoba melakukan pengeringan dengan cara manual. Dengan ada bawa ember, kemudian bawa menggunakan pembersih air tuh yang dari karet. Ya karena airnya terlalu dalam, ya itu tidak terlihat signifikan hasilnya. Akhirnya teman-teman menghubungi truk dinas pemadam kebakaran UPT Ciledug di situ, dan juga menghubungi truk tangki penyiram air yang milik dari dinas pertamanan. Dua mobil itu mencoba dari pagi, dari mulai sekitar jam 6 lah, menyedot air yang ada di lapangan itu. Itu mereka terus sedot sampai sekitar pukul 8, air berkurang tapi tidak bisa sampai kering. Ya, jadi upaya sudah ada tapi genangan masih ada. Genangan masih ada.
Sebenarnya air yang kemarin adik-adik kita becek-becekan itu sisanya itu. Oh, itu sudah sisanya? Sudah sisa. Sudah dilakukan maksimal ya? Iya. Sudah manual, sudah pakai damkar, sudah dua mobil itu kita lakukan penyedotan. Hanya karena sebenarnya sejatinya itu upacara akan kita laksanakan pukul 7.30. Iya. Tapi kita coba tarik setengah jam karena masih dilakukan penyedotan. Tapi akhirnya sampai pukul 8 pun itu air masih seperti itu. Akhirnya saya berunding dengan teman-teman dari Paskibra, dengan para seniornya, kita berunding bagaimana ini. Dan disitulah saya memuji teman-teman dari Paskibra dan juga para pelatih dan para seniornya. Sudah Pak, keadaan apapun kita tetap akan melaksanakan pengibaran bendera ini. Oke, saya bilang ketika seperti itu saya pun mendengar tekad seperti itu, saya bersyukur. Masih dan tetap semangat ya, sambil berunding. Karena kan kegiatannya ini kan 2 kali penaikan dengan penurunan. Ya. Makanya saya sampaikan, ada staf saya, salah satu pejabat saya tugaskan nanti berkoordinasi dengan teman-teman Paskibra, selesai penaikan bendera ini, semua bajunya di laundry langsung sampai kering kalau bisa, supaya nanti bisa digunakan lagi sore harinya. Karena pakai baju yang sama ya, untuk penurunan. Tapi memang ada juga, saya tuh selain para petugasnya juga para seniornya saya muji. Ketika siang hari, ketika akan ini bajunya dicuci, ternyata para seniornya itu juga mengupayakan baju bekas dia tahun kemarin untuk dipakai adik-adiknya. Oh. Jadi mereka itu sangat kompak. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para seniornya itu. Jadi tidak harus menunggu. Biar tidak terhambat. Iya, tidak harus menunggu baju yang di laundry. Jadi disitulah. Makanya saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Daya juang mereka, inisiatif mereka, tekad mereka itu sangat patut sangat kita hargai. Kira-kira itu luar biasa ya Pak ya. Iya, sangat jadi luar biasa. upaya sudah dilakukan dari malam justru ya. Dari malam sudah dicoba dan pagi pun sampai ada tambahan ya, pakai mobil semua. Menjadikan HUT RI ini tidak terlewatkan momennya Pak, tetap melakukan pengibaran bendera. Luar biasa sekali. Tapi Pak, saya juga ingin bertanya ya, kira-kira tadi kan keputusan diambil secara musyawarah untuk melangsungkan pengibaran bendera. Lalu apakah upacara penurunan batal diadakan di larangan itu, kenapa ya Pak? Nah, sekitar pukul 3:30 lah pada asar itu, teman-teman Paskibra itu udah standby. Mereka sudah siap melaksanakan kegiatan penurunan itu. Itu tepat sekitar jam 3:30 lebih sedikit lah. Di larangan itu terjadi hujan badai. Oh, hujan badai. Bukan hujan biasa, hujan badai. Yang angin mungkin. Iya, kita sempat ada yang merekam dan itu juga beredar di sosial media itu. Viral juga nih. Iya, itu hujan badainya luar biasa itu. Sampai ada video bagaimana patahnya tiang bendera karena beban bendera yang kena angin begitu kencang dan hujan yang begitu besar. Bahkan tenda itu, cerita staf saya, karena saya masih di kecamatan dengan para Paskibra ini sebelum berangkat ke lapangan gitu, mereka udah siap. Ya, Bapak standby bersama adik-adik ya? Berangkat bareng-bareng berangkat gitu tadinya, karena keburu hujan besar itu, mereka udah siap di aula. Nah itu katanya, tenda tamu pun kalau misalnya tidak diikat ke bangunan, ada tribun kan, karena itu stadion ini diikat ke tribun, itu tenda itu bakalan terbang. Jadi diikat dengan tali yang agak besar, ya itu ngangkat-ngangkat itu tenda itu. Jadi kalau misalnya nggak diikat, itu bisa terbang itu. Nah teman-teman adik-adik Paskibra ini sudah ingin berangkat aja dari ini juga, mereka sudah mendesak kayak kita berangkat. Cuma kabar dari lapangan sudah sangat tidak memungkinkan, dan itu masih berlangsung, hujan angin itu masih berlangsung. Iya, masih berlangsung ya, sepanjang sore hari itu. Iya, bendera patah, kemudian air juga terlihat di video itu sangat tinggi, sekitar selutut itu di itu. Lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari pagi, lebih tinggi dari pagi.
kemudian juga tenda sudah berantakan sebenarnya. Untung cuma nggak keangkat aja. Akhirnya kami berunding lagi dengan para seniornya, bagaimana ini situasi tidak memungkinkan. Ya udah Pak, mau dibuat apa lagi? Saya rasa juga ke adik-adik itu memang sempat merasa sedih karena semangat mereka begitu membara, cuma situasi alam yang tidak memungkinkan ya. Sempat menangis. Saya juga terbawa suasana itu ketika dengan mereka di aula itu, karena mereka sudah sangat siap, sudah baris, sudah sangat siap, tinggal berangkat. Ya, sudah matang lah ya. Iya, saya memberikan pengarahan juga dalam keadaan hujan besar itu di kecamatan juga. Nah, jadi sore itu tidak jadi dilakukan penurunan itu karena faktor alam, faktor cuaca yang sangat tidak memungkinkan. Mungkin kalau misalnya hanya hujan tanpa angin dengan seperti kecamatan yang lain, itu kita akan laksanakan. Iya. Kalau hanya hujan. Cuma ini hujan, angin, dan memang tiang bendera patah. Tiang bendera patah. Jadi itu sudah tidak ada instrumen yang bisa digunakan nih untuk mereka tampil ya. Banyak sisi yang tidak mendukung lah. Ya. Tidak mendukung ya. Sehingga menjadikan ini sudahlah keputusan terbaiknya adalah tidak melakukan penurunan bendera seperti itu. Lalu Pak, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Paskibra yang sudah berhasil nih bertugas kemarin dengan begitu banyak perjuangannya tentunya ya. Bapak Camat juga menyaksikan sendiri. Ada yang ingin disampaikan Pak, dan apakah ada apresiasi mungkin untuk adik-adik? Yang jelas saya sangat apresiasi sekali dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik kita. Ini bisa menjadi contoh dari remaja-remaja lain di Indonesia, tidak cuma di Larangan, di Tangerang, di Banten, tapi di seluruh Indonesia, bahwa daya juang, kemudian dedikasi menjadi contoh, patut menjadi contoh, apalagi ini dalam suasana kemerdekaan. Artinya peringatan kemerdekaan ini betul-betul isinya itu bermakna sekali. Saya juga merasa saya itu sudah 3 kali jadi camat sekarang. Mungkin ini tahun ke-7 saya jadi camat. Perasaan itu peringatan 17-an yang sekarang yang paling bermakna buat saya. Berkesan. Iya, paling berkesan buat saya. Itu dia, jadi Sobat Tangerang sudah ada nih apresiasi yang diberikan dari Camat Larangan untuk Paskibraka yang telah bertugas di Kecamatan Larangan.